Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini pesan yang indah bagi kita dari firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Dan firman Tuhan ini akan menjadi khotbah minggu di perayaan Advent kedua 6 Desember 2020. Demikian dituliskan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian dituliskan. Sobat Kristiani, apa yang dapat kita katakan tentang kitab Mazmur? Jawabnya sangat banyak sekali, sebab kitab ini begitu istimewa dan sangat indah, juga dicintai oleh umat para pembaca. Salah satu yang dapat kita katakan tentang kitab Mazmur ini adalah bahwa kitab ini menunjukkan emosi. Sering kita salah paham, menganggap bahwa emosi adalah kemarahan, amarah, atau sesuatu yang terkesan negatif. Namun sesungguhnya emosi adalah suasana hati, perasaan yang tiba-tiba dapat berubah. Emosi seperti ini dapat kita temukan di kitab Mazmur. Perasaan suasana hati yang cepat berubah dalam kegembiraan, ratapan, doa, kesaksian, sukacita yang luar biasa. Demikianlah suasana hati, emosi dapat kita temukan dalam setiap kata, dalam setiap kalimat, dalam setiap untaian nyanyian dan doa, kesaksian yang diucapkan, yang diberitakan, yang dituliskan dalam kitab Mazmur. Secara khusus dalam nats khotbah bagi kita pada Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan ayat 14, kita menyaksikan juga satu emosi, satu perasaan, suasana hati di dalam hati pemazmur yang diungkapkan dan dinyatakan kepada semua orang. Ada gambaran suasana hati, emosi yang tersentuh, terharu, emosional, dan ungkapan perasaan. Perasaan ini muncul karena kesadaran bahwa faktanya Tuhan yang Maha Agung selalu memberikan perlindungan atas umatnya. Ada kesadaran umat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun dosa untuk sementara memisahkan umat dengan Tuhan Allah, tetapi Dia, Tuhan yang agung, Ia selalu menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang memiliki dan memberikan belas kasihan kepada seluruh umatnya.
Selanjutnya dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai 14, teks khotbah kita dapat melihat belas kasihan Tuhan membuat umat terharu dan emosional. Oleh karena belas kasihan itu telah nyata dalam kehidupan mereka, dan oleh belas kasihan Tuhan, Ia telah berulang kali menuntun dan memulihkan umatnya supaya mereka hidup kembali, supaya mereka menemukan semangat hidup kembali. Dan umat dalam kondisi hati yang hancur memanggil serta menyerukan kembali nama Tuhan yang selalu setia mengingat setiap janjinya, yang selalu setia mengingat perkataan yang Ia ucapkan, janjinya yang dibuat bersama dengan umatnya. Umat telah berulang kali melihat bahwa Tuhan menyatakan dan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dengan keadilan dan kebenarannya yang nyata dapat dilihat dan disaksikan oleh umat. Kemudian umat ingin kembali menyentuh hati Tuhan supaya Ia mendengarkan seruan mereka, memberikan keadilan dan kedamaian. Walau keadilan Tuhan tidak tergantung pada permintaan umat, namun sekalipun demikian umat tetap meminta keadilan dan kebenaran itu untuk mendamaikan hati mereka. Umat harus meninggalkan apapun yang tidak menyenangkan bagi Tuhan untuk kemudian bisa melihat kembali keadilan Tuhan, merasakan kedamaian serta menunjukkannya pada seluruh dunia, pada seluruh umat manusia, bahwa Tuhan itu bertindak adil dan dalam kekuasaannya Ia menyatakan kebenaran dan keadilan. Pengakuan ini muncul dari hati yang sudah melihat dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan itu maha besar, dan kita adalah si kecil yang berharga baginya. Kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga bagi Tuhan. Ia dapat melakukan bagian yang tidak bisa kita lakukan, yaitu memulihkan dan menyelamatkan kita. Bagian ini tidak bisa kita lakukan oleh diri kita sendiri. Dan di luar Dia, bagian ini tidak dapat kita temukan dan tidak dapat kita kerjakan. Hanya di dalam Dia, di dalam Tuhan saja kita dapat dipulihkan dan kita memperoleh keselamatan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang dapat kita lakukan untuk melihat keadilan Tuhan, untuk menikmati kedamaian dan menerima keselamatan, untuk membangkitkan semangat hidup kembali, semangat sukacita dalam beriman, dalam percaya kepada Tuhan kita, dalam menerima keselamatan? Yaitu yang pertama, jangan ragu akan belas kasihan Tuhan. Serukanlah namanya, sebab kita telah berulang kali menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Serukanlah namanya, jangan ragu akan kuasanya, tetap percaya penuh kepada Dia, Tuhan yang mampu melakukan apapun. Yang kedua, fokus dan pikirkanlah pada apa yang dapat kamu lakukan di dalam Tuhan. Engkau akan dapat melakukan banyak hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi juga fokus dan pikirkan apa yang dapat kamu kerjakan di luar Tuhan. Tidak ada. Sebab hanya di dalam Tuhan kita dapat mengerjakan banyak hal, dan di dalam Dia kita memperoleh keselamatan, memperoleh pemulihan, dan di dalam Dia kita dapat melakukan banyak hal. Dan yang ketiga yang dapat kita kerjakan dan kita lakukan ialah temukanlah kedamaian dan kekuatan dalam penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Bukan kepada yang lain, tetapi kepada Tuhan saja kita dapat menemukan kedamaian, dan pada Tuhan saja kita dapat menemukan kekuatan
yang membangkitkan gairah kehidupan kita kembali. Di dalam perayaan Advent ini kita harus menemukan gairah seperti ini, membangkitkan hidup kembali, membangkitkan pengharapan kembali, menegaskan iman percaya kita pada Dia, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang besar dengan keadilan dan kebenarannya. Tuhan memberkati kita. Selamat Advent. Amin.